Hey ho gengs, sindikat makhluk gaib penculik anak yang kalau di Indonesia diketuai oleh Wewe Gombel ternyata nggak hanya ada di Indonesia. Di beberapa negara di dunia juga ada loh. Latar belakangnya juga nggak kalah seram. Siapa aja mereka? Mari kita kuak. 1. La Llorona. La Llorona adalah urban legend yang mulai berkembang sejak awal abad 18 di Meksiko. La Llorona dikenal sebagai arwah seorang wanita yang telah mengakhiri nyawa anaknya sendiri. Konon, dulunya dia adalah seorang wanita bernama Maria. Diceritakan kalau Maria adalah seorang wanita cantik dan angkuh yang punya cita-cita buat nikah sama pria kaya. Cita-citanya tercapai ketika seorang peternak kaya termakan rayuannya dan jatuh hati padanya. Lalu meski hubungan mereka ditentang oleh keluarga si pria, karena Maria berasal dari keluarga yang status sosialnya dianggap rendah, mereka tetap memutuskan untuk menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Suatu hari, Maria memergoki suaminya bersama wanita lain yang berasal dari keluarga terpandang. Ternyata, selama ini suaminya memang suka menggoda wanita tanpa sepengetahuan Maria. Karena terbakar cemburu, Maria akhirnya nekat mengakhiri nyawa kedua anaknya dengan cara ditenggelamkan ke sungai Rio Grande. Setelah itu, Maria memberitahu semua perbuatannya kepada suaminya, dan hal itu membuat suaminya pergi meninggalkannya. Karena frustrasi dan rasa penyesalan atas hal keji yang dia lakukan kepada anak-anaknya, Maria memutuskan untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Nah, sejak saat itu masyarakat percaya bahwa arwah Maria menghantui sungai Rio Grande. Konon, hantu ini juga sering menculik atau mencelakai anak-anak yang berada di sekitar tempat tersebut. Urban legend ini punya banyak versi dan dengan tokoh yang berbeda-beda. Namun garis besarnya mengarah pada kejadian serupa, yaitu seorang wanita yang mengakhiri nyawa anaknya sendiri. 2. Hantu Boogeyman penculik anak nakal. Boogeyman ternyata bukan cuma tokoh dalam film horor. Boogeyman telah diceritakan sejak beberapa abad. Teror Boogeyman disampaikan untuk menakuti anak-anak supaya mereka berkelakuan baik. Sosok Boogeyman pun dikenal di seluruh dunia dengan berbagai nama seperti Krampus, El Coco, Old Hag, dan Baba Yaga. Hampir setiap budaya punya versi tersendiri untuk Boogeyman. Hantu Boogeyman sudah muncul sejak tahun 1500-an, tapi konsepnya sudah ada jauh sebelum masa itu. Agak susah melacak dari mana Boogeyman berasal. Boogeyman dikenal secara global, makanya susah untuk menentukan negara pertama yang menceritakan si hantu. Satu hal yang pasti, Boogeyman muncul dari kegelapan saat malam hari untuk menculik anak-anak nakal yang gak mau menuruti orang tuanya. Meski asal-muasal Boogeyman susah untuk ditelusuri, tapi cerita yang mengikutinya sama di seluruh kebudayaan. Boogeyman diciptakan supaya kita mengikuti peraturan. Boogeyman tidak berwujud, jadi dia bisa berada di mana saja. Bisa saja dia mengintai dari bawah tempat tidur, bersembunyi di dalam lemari atau menunggu mangsa dari balik pohon di dalam hutan. Mungkin itu yang membuat Boogeyman misterius, karena dia tidak memiliki bentuk yang pasti. Tidak ada gambaran pasti soal wujud si hantu. Hal ini berbeda dengan makhluk kegelapan lain yang bisa dikenali dari ciri fisiknya. Bisa dibilang, meski lebih sering berwujud laki-laki, sebenarnya Boogeyman tidak memiliki gender. Menurut The House of Monsters, Boogeyman hanyalah personifikasi tanpa bentuk dari teror. Dia bisa menjadi apapun yang kamu takuti. 3. Ubume. Kalau berdasarkan filosofinya, Ubume memiliki arti wanita di akhir kehamilan. Dia adalah hantu dari seorang wanita yang meninggal sesaat sebelum, selama, atau sesaat setelah melahirkan. Jiwanya terjebak dalam kegelisahan atas kekhawatiran terhadap anaknya. Jika sang ibu meninggal dan bayinya selamat, maka sang ibu akan menjadi Ubume yang akan berjalan ke toko dan rumah penduduk untuk mencoba dan membeli kebutuhan anaknya dengan membayarnya menggunakan segenggam daun kering. Sedangkan kalau sang ibu dan bayinya sama-sama meninggal, maka akan jadi Ubume yang muncul di malam yang gelap dan hujan, berwujud seperti wanita yang membawa anak kecil dan menangis minta tolong. Dia kemudian menyerahkan bayinya ke seseorang yang bersedia membantu, tapi bayi tersebut berubah menjadi batu karang yang akan terus bertambah berat dan akhirnya merenggut nyawa penolong tersebut. Ubume biasanya akan menghantui daerah di mana dia melahirkan. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah Ubume yang hadir di tepi sungai Sumida dekat daerah Tsukiji. Setiap malam seorang wanita yang menggendong bayinya mendatangi penjual amazake tertentu untuk membeli sake yang manis darinya. Kemudian sake itu diberikan kepada bayinya untuk diminum.
Namun salah satu penjual merasakan sesuatu yang misterius tentang wanita ini. Akhirnya pada suatu malam dia mengikuti wanita yang keluar dari kiosnya tersebut dan mengawasinya. Saat dia berjalan menuju aula utama kuil, tiba-tiba wanita itu menghilang seperti lilin yang meledak. Saat dia lenyap, penjual tersebut mendengar tangisan bayi yang datang dari suatu tempat di pemakaman. Setelah melacak sumber suara, itu berasal dari satu kuburan. Lalu dia meminta bantuan beberapa orang untuk menggali kuburan itu. Saat mereka membuka peti mati di dalam kuburan itu, mereka menemukan bayi yang menangis terbaring di pelukan mayat ibunya. That's a wrap, gengs. Thanks for dropping by and watching this video. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye, gengs!